أشهد أن لا إله إلا الله. Tuhan orang Arab apa bukan? Nggak boleh dijawab. Dijawab bukan, berarti masih ada kata-kata tetap orang. Gitu. Maka jawabannya apa? Tempeleng kan yang gitu. Iya. Tempeleng kan karena Allah. Karena Allah itu tempeleng. Begitu. Kenapa? Kalau orang kafir mengejeknya, ya kita maklum dia tidak seiman dengan kita. Ya. Tak mungkin dia berkata demikian kalau bukan dengan penyebab ada sebuah kebencian terhadap suku tertentu. Nasionalis apa kurang ajair, apa kurang ajaris, apa itu? Nggak main-main. Nasionalis kan sekarang nasionalis, ya kan? Nah, untuk apa itu bahasa itu dikeluarkan? Ditambah lagi kita jangan fanatik kali. Kalau yang bilangnya orang gila di jalan Medan Binjai ini, awak nggak masalah. Andaikan ditempeleng belum terobati racun yang dikeluarkan dari lidahnya itu. Ya. Kenapa? Karena menyinggung orang yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Nabi kita orang apa? Orang Cirebon, nah, orang Meniling, orang Aceh, orang Padang, Melayu. Nabi kita orang Arab. Al-Quran juga diturunkan bahasa Arab. Itulah itu. Dan Nabi sudah pernah berdialog dengan Salman Al-Farisi. Sudah pernah berdialog dengan Salman Al-Farisi tentang akan ada nanti satu masa yang seperti ini. Sudah ada itu dalam kitab Raudatul Akbar. Ya. Jadi Tuhan ya tidak boleh dibilang Arab atau bukan Arab, karena Arab ciptaan Tuhan, sedangkan Tuhan pencipta Arab. Nah, Allah pilih dari seluruh suku ya, yang ada, dari seluruh suku yang ada. Aceh ada, Padang ada, Batak ada, Melayu ada, Meniling ada, Nias ada, Karu ada, semuanya ada. Enggak Allah jadikan dari orang-orang itu nabi, enggak. Ya. Nah, enggak jadi. Jadi Allah pilih dari Quraisy ternama. Itu pun ayahnya Abdullah, emaknya Aminah. Nah, dia orang Arab. Sehingga sholat kita pun wajib bahasa Arab. Nah, mau remeh sama enggak remeh Arab itu, pokoknya semayang bahasa Arab. Wajib ya semayangnya bahasa Arab. Kecuali dia enggak semayang, nah itu terserah dia lah itu. Ya, tapi pernyataan dia adalah menyakitkan hati. Kalau hati bapak enggak sakit, itu terserah bapak. Tapi kalau hatiku sakit itu, kenapa? Sakit tak sakitnya hatiku, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa sambungnya? Ma fi ampusikum au tukhfu yuhasibukum bihillah. Andaikan kalimat itu nanti ditanyakan kepada saya di akhirat, waktu dia menyebutkan Tuhan itu bukan orang Arab, hatimu bagaimana? Aku tetap pro dia. Berarti kau sama dengannya. Maka hati-hati kita berteman dengan seseorang. Jangan sempat keakraban kita berteman sehingga teman salah, kita juga ikut membelanya. Hati-hati. Jangan cerita tauhid tinggi. Ini cerita tauhid tinggi.
Begitu dia mengatakan Tuhan bukan orang Arab, awak juga masih perlu. Enggak. Jadi hati-hatilah. Karena ketika maksiat di bumi timur, engkau mengiyakannya di bumi barat, kata Nabi, kau sama dengan dia. Allah kumpulkan nanti kau bersamanya. Ngeri itu. Andaikan kutub, kan penuh es kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan neraka dibuka selebar hidung sapi, kata Nabi. Engkau berada di kutub sebelahnya yang banyak es, kau gosong. Dibuka itu selebar hidung sapi, kau gosong. Begitu kata Nabi. Jadi tak main-main. Wah, saya pun kalau kalimat itu salah, ya tetap wajib saya salahkan. Tetap salah. Wah, salah itu. Wajib kita salahkan. Nah, kalau sempat saya pun diam, di manalah letaknya? Ustaz jangan cakap gitu. Terus saya tadi yang minder, dia jadi manalah letak jihad saya ini? Kalau bilangkan itu pun saya nggak boleh, cobalah. Di manalah letaknya? Karena setiap masa itu terjadi seperti itu. Adam ketika jadi manusia pertama ada Qabil. Pendukungnya perempuan namanya Iklimah. Pasti ada itu pendukungnya. Baik dan buruk itu pasti ada pendukungnya. Baik dan buruk pasti ada pembencinya. Udahlah saya buruk dibenci pula, kan jatuh ketiban tangga. Kalau saya baik dibenci berarti setidak-tidaknya saya berada di yang baik. Gitu. Ustadz abdi sini apa enggak riba ini masalahnya kita beramal sesuai dengan pesan Nabi. Hatta mata tari'una an zikril fajir. Sampai kapan kau takut-takut mengatakan yang jahat itu jahat? Sebutkan yang ada padanya supaya orang lain hati-hati. Katakanlah segala puji bagi Allah. Perintah apa enggak ini? Perintah. Waktu Allah memilih Nabi Muhammad, orang Arab sebagai nabi, perbuatan Allah itu dipuji apa enggak? Dipuji apa enggak? Puji. Wajib enggak kita mujinya? Nah, Tuhan bukan orang Arab. Itu kalimat itu nyaci. Berseberangan. Enggak main-main, Pak. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Nah, kemarin apa dulu kalau Nabi Muhammad dipilih Tuhan, orang Surabaya, awak pun wajib muji ini. Kalau Nabi Muhammad dipilih Allah itu orang Papua, wajib awak puji. Karena itu perbuatan Allah. Nah, Nabi Muhammad dipilih Allah itu dari orang Arab, orang Quraisy, wajib awak puji. Berarti apa? Nah, ketika ada orang mencaci hal yang sudah dipilih Allah menjadi pilihan yang baik, wajib kita tak setuju. Lalu tugas kita bagaimana? Memberikan kabar gembira dengan harapan sorga dan kabar takut dengan neraka. Polan, cakapmu itu salah. Cakapmu salah. Kau tak boleh begitu. Harusnya begitu dilakukan orang-orang yang terdekat. Supaya betul-betul wa amilus sholihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabri. Ini. Nah, makanya kalau saya berkawan sama si Udin kaya raya, saya mandang hartanya, tanda-tanda saya memandang Udin itu hartanya, tandanya bungkam mulut saya terhadap Udin. Itunya itu. Ya ustadz begitu juga. Saya sebagai ustadz, si Udin orang kaya. Saya sebagai ustadz yang baik apa enggak? Ustaz, kenapa kawan Udin? Karena kayanya? Bukan, aku bukan karena kayanya aku akrab, karena Udinnya aja. Betul. Udin bersalah. Saya bungkam. Kenapa? Itu menandakan karena itunya. Kenapa si Leman yang miskin parah salah sedikit berani awak nyebutnya? Karena nggak ada harapan yang lain. Nah itu masalahnya. Ustaz ini pun bukan nggak besar masalahnya di hadapan Allah. Besar masalahnya di hadapan Allah. Besar. Kita ini punya tanggung jawab.
Cuman ada yang terpikir di benak kita bahwa itu kita salah, ada yang tak terpikir. Tapi percayalah, begitu kita mati nanti, baru tahu kita yang selama ini rupanya kita punya sejuta masalah. Kan?